gitu kan. Jatuh makin dimaki Nah, ya. Jadi gitu kan, jadi dia jadi Iya. jadi anak yang tertutup nanti Betul. gedenya. Aku tolong ambil ini Pak. Nah, ini ya Mah, makasih ya Pak. Papanya gitu. Jojo itu ikut gitu. Sebagai sugar daddy yang tugasnya Kerja aja. kerja ngasih duit. halo Sobat BKKBN, this is Ruang Biru Podcast, cari tahu lebih seru. Kali ini Eji gak sendirian karena udah ada Mama Dina yang bakalan nemenin buat teman-teman BKKBN ini sharing ya. Terkhusus untuk pasangan muda ya, Mama Dina ya. Mama Dina sendiri apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Enji. Terima kasih, ini seneng banget loh bisa hadir di Ruang Biru Podcast ini ya. Eji juga seneng banget loh ya. Akhirnya nih ada pasangan muda yang mungkin bisa berbagi pengalaman ya. Mama Dina sendiri masih punya baby ya? Iya. Umur berapa sekarang? Masih 1 tahun. Masih 1 tahun. Ini lagi riuh-riuhnya ya. Lagi lincah-lincahnya, walaupun repot tapi tetap harus semangat dan juga happy ya. Iya, mau nggak mau ya. Iya. Itulah tuntutan menjadi seorang Iya, ibu. demi anak. Betul. Bener. Banyak pressure tapi juga banyak lebih ke pressure harus sabar. Aduh, masuk di usia 1 tahun, masa dimana anak ini lagi merintis yang namanya golden age ya. Dimana keluarga, terutama orang tua, punya banyak sekali peran penting untuk penanaman nilai karakter anak nih. Nah, hari ini nih ya, kita bakalan sharing soal 8 fungsi keluarga ya Mama Dina ya. Untuk pasangan muda, untuk yang sedang menuju pernikahan atau yang sedang menuju program ya. Ini penting sekali nih ya. Ngomongin soal keluarga nih Sobat BKKBN, keluarga sendiri merupakan institusi sosial budaya terkecil di masyarakat yang punya peran banyak sekali terutama dalam pembentukan perilaku dan karakter anak yang terpuji. Dari BKKBN sendiri mencanangkan mengenai penanaman dan penerapan nilai karakter melalui 8 fungsi keluarga yang harus menjadi pijakan dan tuntunan dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas. 8 fungsi keluarga ini nih Sobat BKKBN diantaranya keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan. Nah, kali ini udah ada Mama Dina yang bakalan sharing nih ya soal 8 fungsi keluarga. Aduh, udah gak sabar nih ya. Banyak pasangan muda yang mungkin kita sedih ya kalau misalnya nonton mereka ini kayaknya mempersiapkan pernikahan dengan sangat, tapi tidak mempersiapkan mental dan banyak sekali pengalaman untuk jadi orang tua ya Moms ya. Tentunya untuk mendidik dan merawat anak itu. Dari Mama Dina sendiri, jarak dari menikah sampai punya anak hitungannya jauh apa dekat? Hitungannya cepet ya Mbak. Oke. Kalau di bawah setahun itu kan hitungannya cepet ya. Aku itu 6 bulan itu isi. Oh, Jadi oke. hitungannya cepet sih. Alhamdulillah cepet Alhamdulillah, ya. dikasih cepet. Aduh, kan banyak banget nih ya pasangan muda yang mungkin udah keburu pengen, udah buru-buru ini tapi Senengnya mungkin punya anak gitu benar, kan. lagi nunggu-nunggu tapi mungkin mereka lupa Iya. buat mempersiapkan sebenarnya yang paling penting jadi orang tua tuh apa. Iya. Nah, ini jadi salah satu program BKKBN nih, Sobat BKKBN. Aku mau nanya nih sama Mama Dina nih ya, karena kan kita punya 8 fungsi keluarga, di antaranya tuh fungsi agama. Ini tuh mungkin krusial ya, karena kan nggak banyak orang yang mungkin paham kalau ini sebenarnya nilai-nilai yang harus mereka punya nih ya. Dari Mama Dina sendiri nih, gimana sih Moms caranya buat ngasih tahu anak dia kenal agamanya dari kecil gitu? Jadi kalau untuk Jojo itu kan usianya masih 1 tahun, hitungannya masih bayi, tapi yang udah paham nih sebenarnya. Oke. Jadi kita sebagai orang tua itu memberikan contoh, karena kan anak 1 tahun itu kan untuk mencontoh dan meniru bisanya. Jadi kita memberikan contoh ya yang gampang-gampang dulu aja nih. Oke. Kita sholat jamaah sama papa gitu kan. Nanti Jojo tuh melihat dulu, nanti dia menirukan, dia lama-lama bisa tiba-tiba Allahu Akbar gimana Jo gitu. Oke. Dia udah bisa gitu-gitu. Terus kayak yang dasarnya lagi berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur gitu. Jadi kalau ini Jo makan yuk gitu, terus berdoa dulu gimana, terus dia udah paham nih gini dulu. Nanti kita yang berdoa kalau udah amin dia udah langsung amin gitu. Jadi dia udah Oke. paham sebelum tidur juga gitu. Terus apalagi ya, tadi udah sering diajak papahnya ke musola gitu, Oke. ikut sholat bareng Mau gitu. ya dia mau ya? dia mau gitu kan. Terus juga apa namanya, kita juga kasih
karena dia masih bayi, masih aktif senangnya bermain, kita belajarnya itu dengan bermain gitu. Dikasih mainan yang tentang unsur-unsur agama, kayak buku, ada bukunya tentang bacaannya. bacaan dia, pengenalan Allah, terus ada gambarnya orang sholat, ada gambarnya berdoa gitu. Dia jadi paham gitu sambil baca buku, sambil belajar kayak gitu. Jadi dia dibiasakan dari orang tuanya gitu. Terus misalkan juga apa namanya, pakai baju, dia udah punya baju koko seperti itu. Banyak pakai atribut keagamaan bener. gitu ya. Terus juga apa, lagu-lagunya itu kita puterin yang lagu Islami, sholawat. Kalau sebelum tidur juga biasanya Nina Bobo itu diganti dengan lagu sholawat gitu-gitu. Jadi dia peka. Jadi dia bener sih tadi yang disampaikan sama Madina, kalau dia anak segitu tuh mengimitasi orang tuanya, bener, ya. mencontoh banget. Jadi kayak dia nonton, lihat, tapi diperdengarkan juga. Ngerekam banget tuh ya. Dari sedini mungkin ya, Bener, Moms ya. Karena kan ada banyak orang tua yang disayangkan, mereka pikirnya kayak nanti dulu lah Iya, ya. nah justru jangan menunda-nunda. Bahkan sebenarnya tuh mendidik anak itu dari hamil. Dari hamil udah biasa, karena dia belum bisa ngeliat misalkan, ya udah bisa nyangket denger, dikasih denger lagu-lagu Islami, diputar waktu diperdengarkan hamil. ya dari kecil. Jadi bukan nanti aja, tunggu dia udah bisa bicara, tunggu bisa mendengar yang ini. Justru dari awal itu di jari janin itu udah dibiasakan lagu sholawat lah. Biar gitu. masuk di pola kebiasaannya dia juga ya nantinya. Diajak mengaji, gitu-gitu juga. Tapi anaknya menyesuaikannya gampang ya, Moms? Apa ada nggak sih momen ternyata waktu diajarkan itu ada kendalanya gitu? Pernah sekali itu diajak ngaji di pangku, diajak ngaji gini, Al-Qur'annya disobek. Karena anak kecil nggak tahu. Bener. Tapi kan kita nggak marahin dengan memberikan edukasi. Ini jangan dicobek ya, ini buat buat dibaca gitu. Gitu lama-lama dia tahu, lama-lama dia ikuti, dia ngikut misalkan Allahu Akbar gitu, dia bisa tahu. Motoriknya main ya. Kalaupun diajar kertasnya kan beda lama-lama kan tahu gitu. Terus kalau misalkan pas belajar sholat gitu kan, dia malah jempalitan gitu kan, nggak apa-apa gitu. Nanti kan lama-lama dia dengan terbiasa itu dia paham gitu. Keren banget, Moms, karena ini mungkin yang harus ditiru dari banyak pasangan muda yang mungkin kayak ragu dasar kehidupan. Betul. Harusnya aku mulainya kapan ya? Justru kalau tadi Mama Dina berbagi dari sedini mungkin, dari sejak dalam kandungan. Nah, ngomongin soal fungsi dari agama sendiri nih ya, kan kita punya 8 fungsi, tidak hanya agama, dan kita mau next nih Mama Dina. Nah, ngomongin soal agama tadi, karena dari kecil sudah ditanamkan nilai-nilai keagamaan nih ya. Dari Mama Dina sendiri nih ya, karena kan keluarga ini jadi tempat kasih sayang pertama. Betul. Apalagi kita tahu ya banyak sekali isu soal anak-anak yang dari kecilnya tidak menerima kasih sayang dengan baik, besarnya dia tumbuh jadi anak yang pemberontak maybe, atau jadi anak yang mungkin dia ngerasa fatherless gitu. Dari Mama Dina sendiri gimana nih, Mom, caranya buat mengungkapkan kasih sayang ke anak? Mengungkapkan kasih sayang ke anak itu bisa dari percakapan atau ucapan dan juga tindakan. Ucapan itu pertama dengan sering menyebutkan sayang mama, gini saya di sini Jojo, mama sayang gitu kan. Oh ini sayangnya mama ya gitu. Oh sayang gitu. Terus kalau dengan tindakan itu dengan mencium, memeluk, menggendong pun juga termasuk kasih sayang juga ya. Jadi gendongan sekarang kan pakainya M shape itu. Benar, iya. Jadi menghadap yang di depan di depan dada ibu. Jadi dengan itu mengayun-ayun, sering kontak batin dengan ibu gitu kan. Jadi juga dia semakin sayang juga, dipeluk, rasanya kayak dipeluk kayak gitu. Terus juga selain itu, selain ke mamahnya juga kasih sayang ke papa, terus ke saudara, keluarga juga, kayak misalkan ini kakak gitu, ini om gitu kan, disayang gimana sayang, muah gimana muah, kayak gitu. Jadi ke keluarga besar juga ya. Benar, keluarga besar, nggak cuman ke sesama manusia juga, tetangga, ke teman-teman sebaya, terus kayak ke hewan pun juga diajarin rasa kasih sayang kan. Ini pus kucing, di pusnya kan. Kalau anak kecil kadang kalau ngelihat hewan kan nggak ngerti, gemes dirap, dia kan nono kucing disayang, sayang gimana kalau sayang itu dielus. Aku bilang kalau sayang itu dielus. Jadi kucingnya disayang, dia ngelus. Dia belajar physical touch juga. Bener, papa disayang, dielus itu. Kalau misalkan dia mau kadang kan bayi gemes gitu kan, mau ngajak main itu adalah mukul gitu. No, sayang ya, sayang gitu. Jadi dia dengan ucapan dan tindakan dan contoh tadi itu dia lama-lama bisa ngerti.
Oke, keren banget. Ucapan, tindakan, dan contoh. Nah, ini mungkin bisa diaplikasikan ya sama anak muda nih ya. Karena kalau anak sudah merasa kasih sayang, nantinya dia juga ngerasa aman nih. Iya, Nah, tapi kan aman sendiri punya PR ya, Mama Dina ya. Gimana sih Mama Dina buat menciptakan anak dia punya rasa aman gitu? Karena kan dia yang paling secure ya. Dia kalau dia kerasa, dia akan nyaman gitu. Dari Mama Dina sendiri ada tips nggak, Mama Dina? Biar menciptakan rasa aman itu berhasil gitu. Benar. Jadi apalagi bayi ya, bayi kan kemana-mana itu harus full pengawasan ya kan. Atau kalau pas kita lagi lengah dikit tiba-tiba udah lari kemana nih, nggak bisa kan. Jadi aman ini harus ada preventif dan kuratifnya. Oke. Nah, preventifnya kalau kita punya anak bayi atau balita itu karena dia lagi senang-senangnya lari, berjalan, merangkak, belum paham ini benda bahaya apa enggak, ya kita sebagai orang tua memberikan preventifnya itu pengamanan nih, contoh pintu pagar dikunci, atau terus pintu kamar dikunci, ditutup ya kan, terus bawahnya ini lantainya dikasih playmat atau busa karena dia kan berguling-guling jadi aman, atau temboknya pun juga dikasih busa biar nggak kejedot dan lain-lain. Kayak gitu. Terus juga hindari barang-barang yang berbahaya, misal barang pisau, benda tajam, terus barang pecah belah, terus juga benda-benda kecil yang mudah tertelan gitu kan. Itu peniti atau apa kecil, ada suatu apa tuh dia tahu gitu kan. Sense keponya gede ya. Pokoknya itu tadi, hal-hal itu dihindari, terus dikasihkan mainan ya yang aman, misal dari plastiknya pun juga yang berbahan aman, terus mainan balok kayu yang food grade atau gitu yang lembut, yang empuk lah, yang gitu-gitu. Pokoknya hindari juga yang kecil-kecil itu biar nggak gampang tertelan. Jadi mainannya mungkin agak yang gede gitu-gitu kan. Terus juga harus full pengawasan ya kan. Berarti mungkin waktu si baby ini lagi melakukan aktivitas dia tahu orang tuanya ada ya. Dan juga tidak, yang penting nggak dilarang sih, maksudnya biasanya kan dia ada tisu pun dimakan gitu kan. It's okay, tapi yang penting dikasih tahu ini bukan untuk makan ya, misalkan. Jadi dia tidak merasa terintimidasi ya. Jadi bayi itu bukan dilarang jangan dimakan, misalkan mainan dimakan, ini dimakan, sebenarnya nggak apa-apa karena itu untuk melatih motoriknya dia juga gitu loh. Tapi adalah diarahkan yang boleh mana, yang nggak, difasilitasi gitu. Jadi dikasih makan mainan yang boleh untuk digigit-gigit dia gitu, jadi aman untuk digigit kayak gitu. Itu untuk preventifnya. Tapi untuk tadi kuratifnya, kalau memang kan kita pas lagi dikit ternyata dia makan tisu tadi, kita nggak tahu. Nah itu kuratifnya adalah ya kita tanya, misal atau dia kejedot atau apa gitu, ditanyain. Kita sebagai orang tua yang terbuka sih, jadi bukan yang dikit-dikit marah, bukan yang dikit-dikit melarang kayak tadi. Jadi bukan melarang tapi memfasilitasi tadi udah. Kalau ini bukan memarahi tapi menjadi terbuka. Jadi kayak jatuh nih, dia nangis, kenapa, apa yang sakit, tadi kejedot ini ya, ya udah besok hati-hati ya, memberikan solusi gitu. Terus mana yang sakit, ini lututnya, yuk kita obati ya gitu, besok hati-hati ya. Jadi dia tahu. Jadi kita sebagai orang tua terbuka itu memberikan solusi. Kalau beda kalau ada ya yang tipenya kok bisa jatuh, kamu tuh kurang hati-hati gini gitu gitu kan. Jatuh makin dimaki ya. Jadi gitu kan, jadi dia tertutup, jadi jadi anak yang tertutup nanti gedenya, yang tadi Mbak bilang juga jadi featherless dan lain-lain gitu kan. Jadi kayak dia takut ketemu, kalau ada masalah nanti dia bakalan takut, misalkan dia suatu saat jatuh atau apa gitu, bahkan melukai orang lain misalkan kan, sampai gitu kan dia bakalan takut, ngomong nggak ya, kepala aku kejedot, ngomong nggak ya sama mama sama papa, nggak usah nanti dimarahin pasti gitu. Padahal kan itu adalah solusinya gimana nanti kalau misalkan ada kenapa-napa kan nggak tahu, malah dipendem sendiri gitu kan. Nah jadinya kita sebagai orang tua harus menjadi yang terbuka, memberikan solusi. Betul, karena sebenarnya mengintimidasi anak ini nanti akan membentuk anak jadi pribadi yang tertutup ya. Benar. Betul banget. Nah, karena dari pengalaman Enji sendiri nih ya Mama Dina ya, orang tua Enji sendiri kan ngajarin kalau semakin anak dilarang, dia akan semakin menjadi pribadi yang sering berbohong. Betul. Nah, mungkin ini yang sudah diterapkan sama Madina nih Sobat KBN ya, terutama untuk pasangan muda nih ya. Ada banyak sekali cara untuk menciptakan rasa aman. Di antaranya mungkin menjadi orang tua yang selalu ada dan membiarkan anak menjadi pribadi yang terbuka. Betul. Nah, itu tadi untuk peran keluarga sendiri. Nah, ngomongin soal tumbuh kembang anak nih, Moms. Kita
udah ada planning pasti ya. Mama Dina nanti anak ini akan tumbuh besar, mengenal dirinya, mengenal lingkungannya. Ada fungsi yang penting juga, mungkin banyak sekali jadi ketakutan untuk pasangan muda untuk mengenalkan tentang fungsi reproduksi, termasuk seksualitas. Ya kita tahu lah ya, itu bukan hal yang tabu. Mungkin ada banyak kasus di mana orang tua ini cenderung acuh karena hal ini tuh tabu. Jadi orang tua cenderung malah menutup diri. Dari Mama Dina sendiri nih Moms, ada nggak sih kayak kiat-kiat yang mungkin sudah dipersiapkan nanti ketika si baby Jojo ini dia akan tumbuh? Terus gimana cara moms ini punya kiat untuk mengajarkannya tanpa membuat anak merasa terintimidasi? Karena kan ada beberapa anak yang malu ya untuk diajarkan hal-hal seperti itu. Padahal lebih baik ketika pendidikan pertama itu jatuh pada orang tua. Gimana tuh moms kiatnya tuh? Nah justru kan karena untuk pendidikan seksualitas ini justru yang mengajarkan pertama adalah orang tua. Betul. Karena kita yang sering menyentuh dia pas menggantikan popok gitu kan. Jadi juga jangan menunda-nunda pas nanti aja, pas sudah gede, pas sudah paham gitu. Kita nggak tahu nantinya itu kapan gitu kan. Padahal kan mereka sekolah aja udah ketemu lawan jenis. Betul. Kan kayak gitu. Jadi dari sekarang itu kita mengajarkan contohnya pas lagi menggantikan popok gitu. Itu gajahnya ditutup ya, yuk aku mengartikannya masih gajah nih. Gajahnya Jojo ditutup ya, yuk misalkan dia lari keluar nggak pakai baju, ayo pakai baju dulu yuk gitu. Malu ada kakak tuh, lo kakak aja pakai celana, mencontohkan lagi, kakak aja pakai celana pakai baju, yuk dipakai dulu gitu. Saru malu nanti malu kayak gitu kan. Terus juga itu kalau misalkan dia misalkan habis renang butuh mandi bareng gitu, juga aku udah ngajarin Jojo mandinya sama papa ya gitu. Dipisahkan sama kayak punya papa misalnya gitu. Jadi kalau punya mama juga tidak diperlihatkan ke si bayi gitu, kayak si Jojo ini, karena Jojo kan cowok gitu kan. Betul. Kayak gitu. Jadi udah memberitahu kalau ini punya Jojo ini kayak gitu. Terus juga nanti kalau ini kan masih bayi sementara itu dulu pakai baju yang sopan, yang tertutup kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan nanti udah gede, agak udah paham, diajak ngomong mungkin usia 3 tahunan itu nanti diajak omong juga untuk menutupi bagian-bagian privacy. Itu juga untuk tidak boleh dipegang mana aja bagian tubuh yang tidak boleh dipegang sama orang lain. Yang terpenting itu ya. Itu sih salah satu bentuk preventif untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Betul. Ya Moms. Oke, tapi keren sih karena ada banyak orang tua yang mungkin justru karena merasa anaknya masih kecil, masih bayi, diajak mandi bareng. Sebenarnya mungkin ini yang harusnya jadi wanti-wanti buat pasangan muda, terlebih untuk pasangan muda yang tidak siap dengan pertanyaan anaknya. Bener. Betul kan? Itu apa? Iya, ada pertanyaan yang mereka bingung jawabnya, tapi mereka tidak berpikir hal panjang. Padahal bayi itu udah ngerekam dan udah melihat, udah ngerekam itu tadi sedini mungkin dari kecil. Iya, pertanyaan itu timbul ketika dia udah bisa bicara, tapi yang mereka lihat rekamannya itu kan dari bayi. Betul, itu akan terimain terus. Benar. Oke, nah ini keren nih ya buat pasangan muda, apalagi sobat BKKBN yang mungkin sedang menuju pernikahan ya. Ini mungkin bisa dipakai caranya Mama Dina ini ya untuk memberi edukasi soal gender sedini mungkin. Iya, betul. Dipisahkan, apalagi kalau di tempat-tempat umum kan ada beberapa toilet yang terpisah ya. Nah, ini mungkin bisa dipakai nih ya. Tapi ngomongin soal hal itu nih sobat BKKBN, karena tidak hanya soal pendidikan reproduksi atau pendidikan seksual saja, ada banyak sekali cara untuk memberikan pendidikan. Dari Mama Dina sendiri nih ya, punya baby Jo yang umurnya masih around 1 tahun. Gimana cara memberikan pendidikannya nih ya? Karena kan PR banget ya di masa aktif-aktifnya, riweh-riwehnya. Itu gimana tuh Moms kiatnya? Pendidikan untuk usia anak 1 tahun sebenarnya banyak banget ya, dari bermain dan belajar, dari pendidikan agama, pendidikan sosial, komunikasi, semua itu sebenarnya udah diberikan sejak dia tadi itu dalam kehamilan sebenarnya. Jadi kayak tadi didengerin lagu itu juga bisa untuk motorik, itu juga pendidikan juga untuk dia, perkembangan otaknya gitu kan. Terus ketika udah lahir itu juga ada namanya tummy time. Jadi tummy time itu dia bayi tengkurap, itu tuh juga bisa melatih otot-otot dasarnya dia sebagai pondasi. Jadi semakin sering di tummy time itu ototnya kuat, nanti untuk saluran-saluran saraf otaknya tuh bisa semakin bisa nyalur ke semuanya gitu loh. Jadi bisa pernafasan juga ya. Bener, bisa untuk nanti sambungannya sampai ke
dia berjalannya bisa cepet, makannya bisa, ngunyahnya bisa nggak diemut, kayak gitu-gitu. Jadi ada sambungannya semua. Jadi kita memang harus sebelum menikah tuh, atau kalau memang sudah terlanjur sudah ini menikah atau punya anak, memang harus belajar banyak tentang parenting ini. Pendidikan ini bukan nanti aja pendidikan, nanti biar suruh bermain dulu aja lah pendidikannya, nanti kalau udah sekolah aja TK dan lain-lain. Sebenarnya pendidikan ini dari sedini mungkin ya. Terus kayak kita memberikan, karena dia masih senang belajar bermain, jadi kita belajar dan bermain dengan mainannya, edukasi, buku-buku. Nanti kan kalau misalnya orang kan belum bisa baca, belum paham. Jojo itu dikasih buku sejak usia berapa ya, newborn. Itu paling kan masih bisa ngelihat gini, disobek-sobek tadi, tapi ternyata ya sekarang walaupun belum bisa ngomong, dia paham monyet yang mana, dia nunjuk. Terus ini yang mana, dia udah paham. Terus diajak cerita, Jo ini ada monyet, monyetnya nangis, dia bisa gitu. Jadi terus mulai mengimitasi. Ini ada ikan, ada ini, dia udah paham gitu. Jadi belajarnya tadi, didikannya dari buku. Terus dengan orang sekitar kita ajak bersosialisasi, ketemu teman sebaya, ketemu keluarga yang lain gitu. Pokoknya apapun itu bisa diajarkan dan diedukasi sama ke Jojo itu. Karena ini sendiri penting ya, mungkin untuk mempersiapkan si baby Jo ini buat sekolah. Jadi kayak ini bagus sobat BKKBN, karena mungkin ada banyak orang tua yang mungkin hanya fokus pada ini tahap-tahap motorik saja, tapi tidak dibekali dengan hal-hal yang mungkin mereka pikir ini belum terlalu penting. Padahal pendidikan itu bisa ditanamkan dari sedini mungkin. Jadi kayak selain kita ngasih buku, itu juga motorik juga perlu tadi kan, sensori. Kayak misalkan kan banyak yang orang tua yang melarang, jangan mainan pasir, jangan mainan batu, jangan mainan lumpur, nanti kotor gini udah gitu kan. Nah kalau saya malah melepas. Jadi sistemnya memang dia fasenya lagi ingin belajar sensori, apa itu pasir, dari tekstur kan, tekstur karpet, tekstur apalagi air, jelly gitu-gitu. Jadi kita memfasilitasi, ini lu memperkenalkan itu jelly, ini karpet, ini pasir. Jadi kalau Jojo itu sering di depan rumah itu mainan pasir gitu, gini-gini tuh. Kalau orang lain, lu kok mainan pasir kotor, kalau saya udah nggak apa-apa, ini memang udah waktunya sore. Tapi kan waktunya disesuaikan. Sore nanti habis ini mandi kan di bawah pengawasan, beres gitu loh, di bawah pengawasan. Terus juga nggak ada banyak larangan lah pokoknya gitu. Terus diajak main ke playground, ke taman, ke rumput, itu juga belajar juga untuk sensori juga. Jadi intinya tidak ada larangan, tapi memfasilitasi. Karena masuk di usia-usia di mana si baby ini tuh lagi banyak-banyaknya explore. Jadi harusnya orang tua memfasilitasi. Biar tidak jadi pribadi yang tertutup tadi. Tapi ini sendiri nih ya, Moms ya, mungkin ada banyak orang tua yang rada parno soal mungkin kebersihan ya. Sedangkan hal-hal sensori tadi bisa diperkenalkan dengan cara lain kayak makanan-makanan yang mungkin bisa dibentuk kayak pasir, dari jagung, dari beras itu juga bisa, nggak apa-apa. Mereka tetap bisa pegang dengan aman. Bahkan ketika itu tertelan ya. Ada banyak juga mungkin yang kayak udah jualan ya barang-barang sensori yang dari makanan, dari beras kayak gitu. Ini mungkin bisa meminimalisir ketakutan pasangan muda yang mungkin ingin mengenalkan ke bayinya ya. Jadi jangan biarkan anak ini jadi pribadi yang tertutup, apalagi tidak explore ya. Serem ya Moms ya, maksudnya punya anak kecil tapi dia kok nggak aktif ya. Takutnya nanti terlambat gitu loh pasangan muda, apalagi sobat BKKBN, nanti anaknya udah mau sekolah, jangan sampai nunggu. Betul. Apalagi ada banyak sekali, bener tadi yang disampaikan sama Dina. Sebetulnya pendidikan parenting ini ada banyak sekali. Mungkin kalau dikumpulin kitabnya tebel banget ya. Karena ada banyak yang mungkin pengenalan kayak apa sih sensori yang mungkin ditakutkan sama anak gitu loh. Anak ini takut sama tekstur apa, lembek atau apa. Dan ketika anak ini takut kan bukan berarti malah dihentikan ya, malah diperkenalkan dan dibiasakan. Betul. Nah, tadi kita ngomongin soal anak nih ya, tumbuh kembang anak menjadi orang tua. Nah, kali ini mungkin lebih berguna untuk pasangan muda yang mungkin ada ketakutan untuk punya anak, ada ketakutan untuk nambah momongan. Karena kita tahu lah ya, menikah itu soal emosional dan finansial. Ngomongin soal finansial nih ya, karena kan serem ya Moms ya, karena kalau ini kesehatan finansial dan isi dompet tidak aman, ini mempengaruhi mental dan lain-lain. Nah, dari Mama Dina sendiri nih ya,
tips dong untuk mengatur keuangan nih, apalagi buat pasangan muda. Ini kan ada kebutuhan hidup, kebutuhan keluarga, kebutuhan pokok, nah kebutuhan make up dan lain-lain. Itu gimana tuh Moms? Karena kan krusial ya. Gimana itu? Untuk mengatur keuangan tentunya kita harus hemat, utamanya hemat, dan juga bisa mengeplotkan kebutuhan-kebutuhan tadi. Misal mana kebutuhan pokok nih, kebutuhan pokok ini misalkan popok kan harus, makanannya Jojo, kebutuhan dapur kayak gitu-gitu kan. Terus juga ada lagi yang tabungan urgent, misalkan ada apa-apa. Terus juga tabungan untuk sekolah nantinya ya kan. Terus abis itu juga yang lain baru ini, kalau misalkan masih ada sisa tadi dengan berhemat tadi, baru deh anggarannya untuk kebutuhan belanja mamahnya. Tambahan-tambahan ya, menunjang kebahagiaan. Iya kan, biar nggak stres ya kan. Itu adalah salah satu biar mamahnya nggak stres. Betul gitu. Biar nggak puyeng. Nah, kalau kita dulu kenalnya makanan ini ya, ASI booster ya. Benar. Itu ada booster yang lain. Tolong papa-papa di rumah ini ya, dianggarkan untuk check out mamahnya. Nah, jadi jangan ini ya, memeriksa keranjang anak saja. Nanti kan ngaruhnya ke anak juga ini nanti. Iya. Tapi percaya nggak sih Mom, kalau isi dompet aman, ini mental dan lain-lain juga aman gitu. Iya. Mempengaruhi juga. Iya, nanti. benar. Karena mau nggak mau loh ya, ini tuh fakta gitu loh. Jadi kayak kalau mamahnya putak marah-marah, udah aku isi ini nih, udah aku cekotin itu kayak udah tiba-tiba buntunya langsung kayak flash. Itu tuh ya, berarti ini balik lagi dari kepentingan yang paling urgent ya, kebutuhan pokok mungkin. Jadi kita tatanya mungkin dari yang paling penting dulu. Benar, harus teliti juga sih, apa aja kebutuhan yang pokok, apa aja yang harus siapkan urgent, dan juga yang tadi sisanya untuk happy. Benar. Tapi ngomongin soal tabungan sendiri, Mama Dina ini nggak sih tipe yang memaksakan atau harus diusahakan gitu? Karena kan mungkin ada beberapa pasangan muda yang mungkin belum bisa menabung, ada kebutuhan-kebutuhan mendesak yang mungkin membuat mereka belum bisa menabung, dan akhirnya kayak kena jadi insecure sendiri. Pasangan lain sudah punya tabungan. Nah, dari Mama Dina sendiri gimana tuh menggalakkan diri untuk tetap menabung? Tetap harus diusahakan sih. Jadi kayak ada nggak ada harus diadain nih, walaupun seberapa, misal budgetnya sekian, tapi bulan ini karena ada urgent bisanya segini, ya udah pokoknya tetap harus ada gitu. Jadi kayak dibiasakan benar. Dipepet-pepetkan berarti. Walaupun seringnya mepet. Nah, agak serem soal yang mepet-mepet gitu, Bos. Kita tadi ngomongin soal banyak sekali ya, pendidikan, terus keuangan dan lain-lain ya. Nah, ini ada salah satu nilai karakter yang mungkin harus juga diajarkan dari sedini mungkin. Salah satu itu soal hal-hal sopan dan santun. Mungkin dari ada banyak pasangan muda yang mungkin sedang belajar akan hal ini. Nah, sering gak sih Moms untuk menerapkan ini, caranya gimana itu? Sopan dan santun ya. Ini Mamah Dina itu ajarkan Jojo sedari lahir. Sedari lahir itu Mamah Dina itu walaupun megang Jojo yang masih newborn, masih kecil, belum bisa apa-apa, bisa tidur, itu Mamah Dina usahakan untuk selalu izin ke Jojo. Jadi kayak mau ganti popok nih, Jojo Mama ganti popoknya dulu ya, ganti celananya dulu ya, permisi ya. Terus habis itu kalau misalkan mau mandi, Jojo buka dulu ya bajunya ya, yuk mandi yuk gitu. Mau angkat, mau pindah pun juga Jojo Mama angkat ya gitu, ke kamar ya gitu. Jadi kita udah biasakan itu. Jadi mungkin juga dia bakalan bisa ngerekam, mencontoh, dan bisa meniru seperti itu terus gitu kan. Itu sopan santunnya itu. Terus juga selain itu juga kita, karena dia udah mulai bisa diajak komunikasi, tetap kita ajarkan kayak 4 kata ajaib. Apa itu? 4 kata ajaib. Tolong, terima kasih, maaf, dan apa coba? Permisi. Oke. Jadi ada lagunya juga. Gimana itu, Mom? Coba. Kalau berbuat salah minta tolong. Kalau dapat hadiah terima kasih. Kalau berbuat salah ucap minta maaf. Kalau kau mau pergi ucapkan permisi gitu. Keren. Jadi kita sambil nyanyi, dia sambil inget, apal gitu. Jadi juga
apa namanya, kita juga mencontohkan nih, misalkan bahasa-bahasa sama papa mamah nih, misalkan Pak tolong ambilin itu Pak, misalkan papa ini ya Mah, makasih ya Pak gitu, sama-sama gitu. Pernah itu suatu saat papahnya itu lagi sibuk kan, Pak aku tolong ambilin ini Pak, no, ini ya Mah, makasih ya Pak, papanya gitu. Jojo itu ikut gitu. Jadi kan maksud Pak oh iya Mah gitu. Jadi memang harus hati-hati bener ya. Jadi apapun yang diomongin orang tua itu diikuti. Jadi memang kita mengajarkannya harus benar-benar semuanya itu di depan anak yang baik-baik. Terus kalau misalkan dengan happy kayak gitu-gitu juga kan. Terus selain itu juga Jojo selain ke manusia itu juga bahkan ke hewan pun juga aku ajarin kayak gitu ke Jojo. Misal kayak ketemu orang misal di luar itu udah aku ajarin, halo Kak, namaku Jojo gitu. Jadi Jojo udah paham nih kalau setiap ketemu orang tuh dia mau ngajak ngomong walaupun belum bisa ngomong tapi dia udah atraktif ya. Iya dia udah gerakan gitu. Terus nanti aku yang translate, oh Kak ini Jojo, namaku Jojo, dia gini. Dia gitu, jadi itu kan juga sopan santun, ramah ke orang lain, menyapa. Terus kalau tiap mau pergi juga apa namanya, udah ya Kak, Jojo pulang dulu ya, nanti kesini lagi gitu. Dadah Kak, gitu dia. Dadah gitu ya udah bisa. Jadi itu ke orang, ke temen ataupun ke hewan pun juga itu. Kucing, dadah kucing duluan ya gitu, halo kucing namaku Jojo, kamu namanya siapa gitu. Jadi kayak sopan. Terus tadi kayak apa namanya, pamitan gitu-gitu juga Mama Dina ajarin, mau itu ke saudara, keluarga, bahkan sampai ke kucing, ke bapak kurir pun yang datang juga Mama Dina ajarin itu. Jadi dia selalu apa namanya, terbiasa gitu. Seru ya Moms, kita punya PR untuk mengajarkan anak tapi kita sendiri bisa belajar sama anak ya. Apalagi jadi orang tuh kayak yang lebih hati-hati gitu. Sama-sama belajar sih sebenarnya kita itu mendidik anak. Benar. Kita tadi udah belajar banyak sekali peran fungsi orang tua, peran ibu dan ayah sendiri. Nah, tahu nggak sih sobat BKKBN? BKKBN sendiri punya program BKB. Mama Dina pasti tahu lah ya, udah pernah. Nah, BKB ini Bina Keluarga Balita. Dia ini program yang berfokus pada kesiapan anggota keluarga dalam merawat dan mengawasi tumbuh kembang balita sesuai usianya. Jadi ini adalah salah satu cara yang sedang dikampanyekan oleh BKBN untuk terus membantu orang tua untuk teredukasi dan terpenuhi. Nah, ngomongin soal peran yang sudah diupayakan nih dari Mama Dina sendiri, kan udah ikut PKB nih ya, pasti udah dapet nih ya kayak catatan-catatan penting nih ya. Nah dari Mama Dina sendiri ada nggak sih kayak pembagian peran khusus soal ibu dan ayah? Mungkin kita tahu lah ya yang namanya baby itu mungkin dia punya bonding lebih sama ibunya, yang nantinya jadi PR si ibu untuk memancing bonding dia juga sama ayahnya. Mama Dina sendiri punya tips nggak tuh? Nah kalau untuk Mama Dina ini menerapkan peran seimbang suami dan istri atau ayah dan ibu. Jadi ayah dan ibu ini adalah partner dalam mendidik dan mengasuh anak. Jadi jangan sampai si istri ini hanya dijadikan pembantu yang hanya mengurus rumah, memasak dan merawat anak, sedangkan si suami sebagai sugar daddy yang tugasnya kerja ngasih duit kalau pas ada maunya aja gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita sama-sama, karena anak itu kan bareng ya, ayah ibu itu harus dapat semua kasih sayangnya. Jadi walaupun jangan sampai ada alasan kan papa sibuk kerja pagi siang sore malam, papa capek, papa harus istirahat besok kerja lagi, papa mau refreshing, mau main game. Oke lah, papa kerja pulang bisa istirahat, bisa main game, bisa nongkrong sama teman-teman. Jiwa ibu gimana ya kan, jiwa istri gimana gitu. Kita juga butuh istirahat, juga butuh refreshing gitu kan. Nah jadi walaupun ayah kerja atau ibu ini ibu rumah tangga ataupun pekerja, itu sama-sama harus seimbang memberikan merawat anak, mendidik anak, dan juga istirahatnya juga harus ada juga. Jadi kalau papa Wirawan sama Mama Dina ini
misalkan papa pulang kerja sore, pulangnya sore ya udah mandi-mandi terus pegang bayi, pegang Jojo, ini papa yang nyuapin. Betul, gitu. jadi Mama, anak tidak hanya terbiasa dengan ibunya iya, ya. papa yang nyuapin, terus atau papa yang mandiin. Nanti kita makan bareng, terus bobo bareng kan, jadi jamnya sama gitu. Betul. loh. Terus kalaupun mamah mamah juga kan capek kerja atau capek urusan rumah, juga bisa istirahat dengan adanya dibantu papa kan, bisa ngapain lah, scroll bentar lah, Iya. tarik nafas bentar lah gitu. Jadi ibu pekerja atau ibu rumah tangga itu menurutku juga sama-sama capeknya, pagi siang sore malam itu nggak ada habisnya loh, ngurusin rumah juga. Betul, kan pekerjaan yang tanpa istirahat itu adalah menjadi seorang ibu. Betul, iya kan, ibu mau kerja pulang masih ada kerjaan rumah gitu kan. Ibu ibu rumah tangga pun juga sama, di rumah Betul. juga kerjaannya nggak selesai-selesai. Jadi Iya. emang harus bareng nih ayah ibu gitu. Misalkan ya udah mandian sama papa, gantiin popoknya sama papa. Jadi Jojo sekarang juga kalau papanya pulang tuh dia udah tahu sama papa gitu. Iya. Jadi Paham ya, Bener. dia mulai terbiasa sama polanya. nah, jadi juga pas sejak dari newborn tuh juga gitu. Kayak newborn kan apalagi sering begadang nih si bayi. Nah, itu juga nggak cuman ibu terus yang menyusui, yang bangun, sedangkan papanya tidur. Oke lah, kita karena sama-sama capek, sama-sama beraktivitas semua, jadi dibagi shiftnya. Bisa papa nanti yang jam 12 sampai jam 3 ya, yang mama tidur dulu Ada ya. shiftnya gitu, ya. ada shiftnya. Nanti gantian ya, mama yang bangun, papa yang tidur gitu. Jadi harus ada kompak dan yang penting terbuka juga Betul. sama suami kan gitu. Iya. Jadi anak juga tetap dapat kasih sayang ayah, Betul. dapat kasih sayang dari mama, karena nggak ada perbandingan cuman Kecenderungan salah satu ya. Oke. Jadi nggak fatherless juga Betul. kan gitu. Aduh, ini yang mungkin jadi PR untuk pasangan muda ya. Memang sugar daddy ini punya tanggung jawab utama untuk mencari uang. Betul. Tapi tidak selamanya peran menjadi orang tua hanya dilimpahkan pada seorang istri saja. Jangan sampai nanti anak-anak ini tumbuh dengan perasaan fatherless. Bapaknya ada sih, tapi kayak nggak pernah kerasa gitu loh. Jadi itu nanti yang harusnya jadi ketakutan banyak sekali pasangan muda. Tapi tenang saja, yang namanya pendidikan dan pembelajaran itu tidak pernah berhenti dan tidak pernah ada kata terlambat ya Mama Dina ya. Ada banyak hal yang mungkin bisa terus diupayakan dan diedukasi. Nah, itu tadi kisah inspiratif dari Mama Dina. Seru banget ya Moms ya. Thank you ya. Sama-sama. Banyak sekali kiatnya. Aduh, ini yang mungkin bisa dicontoh dari banyak sekali pasangan muda, terutama sobat BKKBN yang mungkin sedang ingin menjadi orang tua atau sudah menjadi orang tua. Tapi tidak ada pasangan dan orang tua yang sempurna, yang ada hanya orang tua dan pasangan yang terus belajar ya Mom. Tidak ada kata terlambat. Pokoknya kita bisa belajar dari sekarang. Aduh, thank you banget ya Mama Dina. Itu tadi 8 fungsi keluarga. Terus ikuti podcast dari Ruang Biru. Dan kali ini Enji pamit. Dan saya Fadina pamit. Thank you and goodbye.